Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Tifa sepertinya tidak sejalan dengan penasihat hukumnya yang bernama Al-Katiri. Karena di sebuah video, di sebuah momen ketika mereka konferensi pers di Polda Metro Jaya beberapa hari lalu, Tifa ini terlihat beberapa kali menyanggah dan juga menyangkal apa yang dikatakan oleh Al-Katiri. Bahkan dia sedikit mengajari ya, quote on quote mengajari Al-Katiri mengenai kasus yang sedang berlangsung. Loh. Ada apa ini? Apakah memang Tifa tidak nyaman didampingi Al-Katiri dan Tifa lebih nyaman didampingi oleh RH? Nah, kira-kira yang mana, teman-teman? Saya juga bingung, nanti kita simak live videonya seperti apa ya. Nah, selain itu, saya juga punya kabar yang tidak kalah mengejutkannya. Bahwa hari ini, siang tadi, penasihat hukum dari Yusuf Kala sudah melaporkan 3 atau 4 YouTuber, teman-teman. Bahkan, penasihat hukum ini menyenggol-nyenggol YouTuber Nusantara. Loh. Apa hubungannya gitu ya? Apakah YouTuber Nusantara lagi-lagi dilaporkan oleh Yusuf Kala? Nanti kita simak. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Satu dari satu hipotesis. Coba. 30 Maret. Udah jelas Pak, Bayangkan. Iya, selain itu. Mau memanjangkan. Selain itu, Ya, gitu loh, kok. jelas dia waktu itu konferensi pers menyatakan bahwa tanggal 13 Januari tidak boleh sprendik itu di double-double, apalagi di satu SPDP. Baru diingatkan. Ya, bukan Baru maksudnya. diingatkan Pak, bukan baru tahu. Masa Bapak baru tahu? Enggak, bukan baru tahu. Maksudnya Diingatkan. baru ingat. Kok saling Jadi sanggah? intinya, ya kan? Loh, Ya, terima kasih teman-teman semua. Sesuai dengan rencana yang sudah disampaikan oleh kami dan juga Pak JK kemarin di kediaman bahwa atas tuduhan saudara Rismon Hasolan Sianipar, hari ini kami akan membuat laporan polisi tidak hanya untuk saudara Rismon, tapi ada beberapa juga yang turut akan kami laporkan. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoax atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber. Sehingga ini satu rangkaian yang harus kita lihat karena setelah pernyataan Rismon itu disambut juga ya, kita harus bisa mendudukan kasus ini bahwa setelah Rismon bertemu dengan Pak Jokowi dan selanjutnya dia mengajukan RJ atas status dia sebagai tersangka di Polda. Kemudian dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ada pejabat elit, dan di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar 5 miliar dan beliau menyaksikan. Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespon dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia. Yang kedua, setelah pernyataan Rismon itu disambut oleh YouTuber yang menurut kami setelah kami analisa ini masih terafiliasi dengan Solo. YouTuber Nusantara, misalnya YouTuber Nusantara. Misalnya YouTuber Nusantara. Ini pemilik YouTuber Ruang Konsensus, Budius S. Piliang menghadirkan Mardiansa Semar, Ketua Rampai Nusantara. Dalam pernyataan di YouTube itu, Mardiansa menyampaikan bahwa Pak JK ini sudah tidak lagi punya kapasitas, masih punya insting berkuasa yang tidak rasional. Ya, ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang gitulah ya. Kalau kita tarik, sehingga gerakan beliau itu mengarah kepada inkonstitusional. Ini kan berita hoax, berita bohong yang perlu juga diuji. Itu satu. Yang kedua, turut juga kami akan melaporkan di berita bohong itu pemilik YouTube
channel Musik Ciamis. Ini yang Musik turut Ciamis. menyebarkan statement atau pernyataan yang kami duga dibuat oleh Rismon. Selain itu juga ada channel Mosato TV, pemiliknya Laurentius Mosato. Irjanbu. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi, pertanyaannya makar, gitu. Ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan. Puji Prabowo tapi mau makar. Ini kan pertanyaan yang sudah telak gitu. Oke. Waduh, bentar teman-teman, bentar. Sebelum kita lanjut, ini ada beberapa poin yang harus kita luruskan dalam video ini. Jangan sampai ya muncul isu-isu yang liar di luar sana, muncul isu-isu yang semakin tidak terkendali di luar sana mengenai geng Solo, mengenai YouTuber Nusantara dan lain sebagainya. Yang pertama, saya ingin klarifikasi bahwa Musikal Ciamis itu bukan anggota YouTuber Nusantara. Saya aja baru dengar channel YouTube itu. Nah, jadi itu yang pertama. Musikal Ciamis bukan YouTuber Nusantara. Yang kedua, Irjan Mosato. Nah, Irjan ini memang relawan Pak Jokowi, tapi dia tidak tergabung dalam anggota YouTuber Nusantara. Nah, kenapa nama YouTuber Nusantara diseret-seret dalam peristiwa ini? Nah, yang ketiga, Ruang Konsensus. Setahu saya, Ruang Konsensus ini di dalam channel YouTube Zulfan Lindan itu punyanya Bang Zulfan Lindan. Hostnya memang Bang Budius. Bang Budius ini tergabung dalam YouTuber Nusantara, tapi channelnya enggak, cuma Bang Budius doang selaku host. Dan apakah hostnya itu bisa dipidana? Ya saya kurang tahu teman-teman. Host kan ini tugasnya bertanya, ya kan, menelaah, kemudian bertanya lagi. Nah, jadi kenapa kasus ini harus dikaitkan dengan YouTuber Nusantara? Ini kan hal yang ya menurut saya keliru teman-teman. Tidak seharusnya nama YouTuber Nusantara terseret dalam kasus ini. Masa cuma satu anggota YouTuber Nusantara kemudian tadi disebutkan YouTuber Nusantara secara keseluruhan, kan nggak boleh. Kecuali Anda bilang oknum, nah itu boleh. Ini perlu diluruskan ini teman-teman ya. Ada berapa jadi yang dilaporkan Pak selain Rismon? Jadi selain Rismon ada sekitar 4. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber dan narasumber. Kalau Rismon sendiri berarti pasalnya pencemaran nama baik sama UU ITE dan fitnah. Pencemaran nama baik itu di pasal 439 junto pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 2023 KUHP yang baru. Terus kami juntukan juga dengan pasal 27A junto 45 di Undang-Undang ITE, itu pencemaran nama baik. Kalau di KUHP itu tuduhan fitnah. Terus masuk juga berita bohong. Jadi ancaman berita bohong itu barang siapa yang menyebarkan berita yang sudah dipastikan itu bohong dan mengakibatkan kegaduhan di publik. Dan hari ini kan terjadi kegaduhan. Sehingga Rismon juga masuk dalam kualifikasi unsur pasal berita hoax itu bersama dengan beberapa YouTuber dan pemilik channel. Jadi 4 laporan itu 4 pernyataan yang beda ya Pak ya? Ya, jadi ada Rismon sendiri yang pernyataan soal pejabat elit dalam hal ini Pak JK di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, dan di satu sisi pihak-pihak yang mengglorifikasi, mengamplifikasi berita itu melewat YouTube dan dialog di Pak, media pernyataan mereka. Rismon yang dimaksud itu yang Bapak dapat dari mana sih Pak? Karena Rismon sendiri mengaku itu kan hasil olahan AI, jadi nggak merasa Betul, pernah hasil ngomong olahan AI. Iya, artinya kan ini juga perlu kita uji dulu, ya kan, sehingga karena ini kan persoalan trust ya, persoalan kredibilitas. Karena walaupun nanti itu AI, makanya perlu kita laporkan dulu kan, supaya nanti diuji apakah itu AI atau bukan. Karena akibat pernyataan dia itu menimbulkan rangkaian peristiwa yang lain, sehingga bukan berdiri sendiri tuh pernyataan Rismon, tapi ada juga terlapor dengan pasal yang berbeda. Artinya dengan saat ini proses pembuatan seperti itu kan udah gampang ya dibuat saat ini. Iya, ya, iya. Kalau memang itu bukannya nanti malah justru Bapak melihat Rismon bagian dari korban itu sendiri. Iya, nanti Betul. itu Jadi dompleng. betul. Bapak sudah melakukan penelitian tersendiri. Ya nanti kita uji dulu kan di dalam. Nanti soal itu kan biar nanti lebih yang punya kapasitas lah, bisa ahli, bisa penyidik yang bisa menilai itu. Akun Itu YouTube mungkin. yang tadi maksudnya terafiliasi sama Solo tuh maksudnya? Ini kayak misalnya
ruang konsensus gitu. Terus Itu solonya maksudnya Jokowi atau siapa? iya nanti ditafsirkan sendirilah. Karena mereka ini juga kemarin baru merayakan 1 tahun YouTuber Nusantara di Solo. Waduh, Solo itu di waduh. rumah Pak Jokowi maksudnya. Waduh, Iya, waduh, bisa waduh, ditafsirkan. waduh. Nyenggol-nyenggol 1 tahun YouTube Nusantara. Padahal saya pribadi teman-teman ya, saya pribadi ketika mengangkat video Rismon yang menyebutkan nama Bapak Yusuf Kalla, saya itu sudah mengatakan kalau video ini kemungkinan besar itu hasil editan dari AI dan itu tidak patut untuk kita percaya. Kita boleh percaya video itu kalau sudah ada bukti yang konkret, bukti yang akurat yang menyatakan bahwa memang Pak JK terlibat. Tapi kan selama ini tidak ada bukti konkret yang menyatakan Pak JK terlibat. Dan sudah banyak isu-isu yang beredar di luar sana bahwa ya adalah yang menyeret-nyeret nama Megawati, adalah yang menyeret-nyeret nama Ibu Puan, adalah yang menyeret-nyeret nama SBY dan lain sebagainya. Kalau belum ada bukti konkret entah itu rekaman, foto pertemuan dan lain sebagainya, kita jangan percaya semudah itu. Apalagi video AI Rismon yang kemarin sempat beredar luas, yang sempat ramai mengguncang dunia perpolitikan tanah air, yang menyebutkan bahwa Pak JK itu mengucurkan dana 5 miliar kepada Rismon, Roy Suryo, Tifa. Nah, saya sudah jelas mengatakan di dalam video saya kalau itu AI. Dan juga satu lagi, ada video, bukan video sih tapi lebih kepada foto dari T dan RH berada dalam sebuah ruangan karaoke. Saya juga mengatakan kalau itu hasil dari AI. Jangan mudah percaya terhadap video-video, informasi-informasi yang beredar di luar sana. Perlu kita klarifikasi, perlu kita cari sumbernya. Kalau sumbernya hanya media sosial tok saja, tidak ada sumber dari media mainstream, tidak ada sumber dari YouTube yang terverifikasi, ya jangan kita percaya dulu. Nah, makanya ini kemarin, kapan saya buat ya? Sebentar teman-teman, saya kemarin buat video tentang itu. Tentang room karaoke, tentang Pak JK, saya buat kok. Kalau itu memang hasil AI. Dan sepertinya ya pihak dari Pak JK juga perlu melakukan penelitian ya mungkin ya, atau perlu meninjau ulang mengenai video dari Rismon biar tidak salah melaporkan lah. Saya tidak mendukung yang terlapor ya, cuma ya kita harus meluruskan juga gitu. Video 3-4 hari lalu teman-teman saya buat videonya. Kalau di room nah ini tanggal 29 Maret seminggu yang lalu berarti saya buat videonya untuk meluruskan tuduhan terhadap Pak JK, dan dengan tegas di situ saya mengatakan itu hasil AI. Makanya waduh, tapi ya Rismon sih memang agak telat juga mengklarifikasi bahwa itu bukan suara dia yang asli, itu bukan informasi dari mulut dia langsung, itu hasil AI. Ya padahal kan kalau dia mengklarifikasi lebih cepat terkait dengan video yang beredar ya mungkin tidak sepanjang ini kasusnya. Cuman yang menarik perhatian ini Irjan Mosato. Waduh. Ini Bang Irjan ini sepertinya di mana-mana nama dia dilaporin ya kan. Ini sekarang dilaporin Pak JK. Kemarin dilaporkan oleh Roy Suryo kalau nggak salah ya. Kemudian sudah dilaporkan juga sama Michael Sinaga. Ini kalau nggak saya salah, berarti sudah ada 3 laporan terhadap Irjan Mosato. Dan Irjan Mosato selalu dikaitkan dengan YouTube Nusantara. Ini hal yang keliru teman-teman. YouTube Nusantara itu kemarin berulang tahun. Ya, yang pertama tidak terkait sama sekali dengan video Pak JK. Ini yang perlu diluruskan. Dan YouTube Nusantara kalau saya lihat ya beberapa channel dari teman-teman YouTube Nusantara tidak ada sama sekali yang secara eksplisit menyebutkan Pak JK itu menggelontorkan dana 5 miliar. Ya koreksi kalau saya salah, tapi sejauh yang saya lihat nggak ada teman-teman. Saya sendiri pribadi lagi-lagi saya akan mengatakan bahwa saya mengklarifikasi video Rismon ya bahwa itu adalah hasil AI bukan video sebenarnya. Jadi kita jangan mudah terpercaya terhadap informasi yang beredar di luar sana ya, apalagi informasi itu belum terverifikasi. Ini penting banget untuk kita semua. Apalagi ya komitmen kita dari awal kan YouTube Nusantara ingin menangkal hoax. Nah salah satu kontribusi kita, saya pribadi, yang menangkal video-video atau foto-foto yang beredar di media sosial bahwa itu adalah hasil AI biar masyarakat tidak mudah dan tidak terpengaruh. Gitu yang penting. Nah mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Di sebuah kota yang tak pernah kehilangan makna,
sebuah momen besar akan segera tiba. Suatu momen yang dirancang dengan keistimewaan, dihadirkan bagi mereka yang menghargai nilai dan memahami kehadiran. Menuju satu pertemuan yang akan menyatukan gagasan, harapan, dan masa depan. Inilah silaturahmi kebangsaan dan halal bihalal bersama YouTuber Nusantara. Bersama seluruh relawan Jokowi, relawan Prabowo Gibran, spesial teman-teman dari Laskar Gibran. Pagi hari ini memperlihatkan kebersamaan kita karena negara ini dalam posisi seperti sekarang ini perlu betul-betul kekompakan, perlu betul-betul kerukunan di antara kita, perlu betul-betul persatuan itu betul-betul dijaga